Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unpad semuanya, kali ini kita telah berada di Deli Serdang dengan salah satu alumni kita yang sudah sukses. Siapakah beliau? Beliau adalah Bapak Refli Sopian, SPT MPT. Selamat siang Pak. Selamat siang. Oke. Kali ini kita juga ditemani lagi-lagi dengan Kak Mul. Udah pada kenal lah semuanya. Gimana Pak Mul? Sehat, alhamdulillah. Lumayan jauh kita perjalanan kali ini. Mantap. Oke Pak Rafli, Iya. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kegiatannya sekarang apa aja Pak? Saat ini saya sedang diamanahkan sebagai Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang saat ini, sampai saat ini. Mulai kapan itu Pak menjabat? Saya mulai menjabat tahun 2021. 2021. Sebelumnya Sebelumnya? saya menjabat sebagai Kepala Seksi Kesehatan Hewan. Jadi setelah Kepala Seksi, saya diberikan amanah untuk diangkat menjadi Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Alhamdulillah, mudah-mudahan amanah ini dapat saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu salah satunya yang harus kita pegang kuat. Amanah itu harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Bapak adalah alumni pertama di jurusan pertanian, peternakan. Tahun 2022, betul Pak? Betul. Oke. Betul. Gimana Pak waktu pertama menjadi ini gimana Pak? Memilih Unpad sebagai tempat kuliah. Karena waktu itu masih pertama buka, tapi Bapak masuk situ. Ya, jadi begini. Waktu saya pertama mau masuk Pancabudi, Universitas Pancabudi Medan, saya lihat ada jurusan peternakan dan memang saya alumni Senakma karena memang arahnya ke peternakan. Saya lihat dosen-dosennya cukup profesional dan terkenal, sehingga saya merasa tertarik untuk kuliah di Pancabudi Medan. Sekarang Pancabudi sudah besar Pak. Ya. Sudah begitu banyak jurusan sekarang. Ya. Ada 22 program studi itu Pak. Bangga nggak Pak? Bangga sekali. Pak Mul? Baik. Ya mungkin kita udah cukup lama kenal ini Bang. Ya. Sejak kita membuat kegiatan di alumni 2016. Dulunya saya sekretaris IKA Alumni Pertanian. Ya. Nah, pertanian dulunya itu kan terbagi jadi dua nih Bang. Ya. Pertanian dan agroteknologi. Ya. Sekarang agroteknologi berdiri sendiri, peternakan berdiri sendiri. Ya. Jadi di tahun ini mungkin menurut Abang sendirilah ke depannya alumni kita nih Bang, alumni khususnya IKA alumni Unpad ini untuk motivasi kepada adik-adik kita Bang, supaya setelah dia tamat dari bangku kuliah dia untuk bisa mendaftar di alumni. Menurut Abang apa yang harus kita lakukan Bang untuk universitas supaya sinergis dengan kita lah begitu Bang? Saya rasa kalau untuk tindak lanjut daripada alumni kita nanti, kita harus perkuat kerjasama. Saya rasa kerjasama dengan perusahaan yang membidangi peternakan maupun pemerintah daerah, sehingga kalau mahasiswa kita itu nanti memerlukan tambahan ilmu di luar daripada kuliah, dapat dilakukan dengan kerjasama itu. Saya ini sedikit penasaran Pak sama masa lalunya Bapak waktu di Unpad. Dulu Bapak di Unpad itu seperti apa sih Pak?
Ataukah Bapak ikut organisasi, ataukah Bapak, mahasiswa yang biasa-biasa saja gitu, Pak? Oh ya, betul. Saya dulu waktu masuk di Unpad, mahasiswanya mahasiswa biasa-biasa aja. Tapi biarpun biasa, artinya semua mata kuliah kita ikuti. Hmm. Kita ikuti dengan baik dan lulus dengan baik. Karena pada waktu itu kenapa kita tidak ikut organisasi? Karena saya telah bekerja Iya. sebagai PNS. Sehingga waktu untuk ikut organisasi tidak bisa dibagi. Sehingga hanya fokus untuk kuliah dan bekerja. Itu pada waktu itu. Berarti Bapak PNS dulu baru kuliah di Unpad? Iya, betul. Barulah karir Bapak perlahan-lahan ya, Pak, ya? Iya, alhamdulillah perlahan naik. Nah, itu dia. Dulu Bapak orang yang seperti apa sebelum kuliah? Masa kecil Bapak itu seperti apa? Masa kecil masa kecil di kampung. Seperti biasa anak petani kan, ya pulang sekolah, pergi ke sawah, dari sawah kembali ke rumah, itu aktivitas sehari-hari. Orang yang kecukupan ya, Pak? Sangat-sangat tidak cukup. Sangat-sangat tidak cukup. Sangat-sangat tidak cukup. Orang yang hukum, ya prihatin lah kehidupannya. Di mana itu Pak kampungnya, Pak? Saya kampungnya di Gunung Tua. Kalau sekarang kabupatennya Kabupaten Paluta. Kalau dulu masih Tapsel. Kalau sekarang kan udah Kabupaten Paluta. Nah, Masih dari sering sekarang. pulang kampung, Pak? Nggak? Alhamdulillah setiap tahun masih bisa pulang kampung. Dekat ya. Ya. Satu lagi Pak, ini untuk mempersiapkan adik-adik kita ke depan ini Pak. Ini ya spesifik aja Pak untuk peternakan sendiri. Kira-kira apa yang harus dipersiapkan di universitas kita nih untuk kompetensi Pak? Kompetensi adik-adik kita supaya dia itu ada pegangan setelah dia keluar dari Pancabudi. Menurut Bapak di peternakan apa yang dibutuhkan itu? Saya rasa memang harus kita tingkatkan keahlian dalam profesi. Itu yang harus kita tingkatkan. Jadi artinya kalau kita ingin menjadi seorang sarjana peternakan, kita harus bisa menciptakan sarjana peternakan yang profesional. Sehingga mampu tidak hanya di pemerintahan, tapi di usaha-usaha peternakan. Dan aku dengar sendiri katanya Pak Repi sekarang kepala bagian inseminasi atau gimana Pak? Aku dengar itu. Kepala bidang peternakan dan kesehatan hewan. Tapi di unit-unit kita kan ada, di bawah unit kita itu ada unit inseminasi buatan, ada unit pelayanan kesehatan hewan, juga ada. Tapi kalau untuk inseminasi sendiri Bang, memang untuk Sumatera Utara Abang sebagai ketua suntiknya atau gimana? Bukan, kalau saya hanya di Kabupaten Deli Serdang. Deli Serdang ya? Deli Serdang. Kalau untuk Sumatera Utara itu dipimpin oleh, saat ini ditangani oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara. Nanti bolehlah oke Bang ya untuk kerjasama di Unpad di khusus untuk peternakan mungkin bisalah kita bekerja sama Bang untuk sangat bisa. Jadi bisa kita di peternakan kita bekerja sama untuk pakan ternak di sini ada juga Bang. Ada pakan ternak. Pakan ternak ya. Karena memang di Unpad sendiri itu ada namanya pelatihan pakan ternak, kemudian ada inseminasi buatan. Nah, itu yang tren-trennya sekarang. Ya. Jadi saat ini kita memiliki pabrik pakan mini. Itu keberadaannya di petani. Kami memang sangat mengharapkan ada peran mahasiswa di situ. Dalam hal penanganan untuk pembuatan pakan. Pakan yang artinya
harganya itu bisa bersaing dengan harga pakan komersil. Bisalah kita nanti mengajukan ke Prodi untuk supaya si adik-adik kita mengerti pembuatan pakan, Ya. kemudian simulasi buatan. Ya. Itulah kompetensi sebelum mereka keluar dari Pancabudi, mereka harus mempunyai seperti Bang Rapli bilang, mempunyai kompetensi. Keluar dari Pancabudi, dia tidak mereka mengharapkan aku kerja di mana lah ya, Iya. aku mau di mana ya. Nah, jadi mereka udah bisalah keterampilan itu digunakan untuk buka lapangan usaha sendiri malah. Menciptakan lapangan kerja. Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir. Ada lagi Pak? Nggak ada ya. Sedikit motivasi Pak, atau masukan untuk teman-teman sobat Umpak semuanya. Apa sih Pak yang sebenarnya harus dikembangkan dari diri kita? Apa yang anak muda sekarang yang butuhkan untuk lebih maju lagi? Pertama, ilmu harus kita cari. Pertama, tujuan yang jelas. Tujuan kita dari awal harus jelas. Kita mau kemana, mau ke arah mana, kita yang menentukan. Setelah itu, untuk mencapai tujuan, tentu perlu pendidikan. Pendidikan harus kita perkuat. Di pendidikan, tidak hanya kita dapat dari tempat kuliah, tapi juga bisa kita dapatkan dari lingkungan. Itu nanti akan saling mendukung. Sehingga tujuan kita itu dapat tercapai dengan sukses. Dengar-dengar Pak, dengar ternyata di sini banyak Pak alumni kita. Banyak, sangat banyak. Ada berapa orang Pak? Sekitar 12 orang. 12 orang. 12 orang. Bisa kita panggil Pak di sini Pak? Bisa. Bisa. Jadi saat ini yang ada di depan kita ada 4 orang, yang lain bekerja di lapangan. Lapangan ya Pak? Lapangan. Total ada 12. Total ada 12 orang. Oke. Pak Mul mana? Tutup lah. Pak Mul. Baik. Mungkin di sini yang paling terkenal nih Bang Amriadi. Bu Wiwin, kemudian Bu Ari. Di alumni ini dari 2016, mereka ibu dan bapak inilah membantu saya dulunya sebagai ketua sekretaris IKA Alumni Pertanian. Inilah yang penggerak di Deli Serdang dan Serdang Bedagi. Jadi kami sebagai IKA alumni bangga menjadi alumni Universitas Pembangunan Pancabudi. Ayo kuliah di Unpad.